Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Kurnia Ahmad Avanila di Realita on the Street episode 13. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi yang menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, dataran tinggi Dieng selalu menarik perhatian para wisatawan, mulai dari wisata alam, kuliner, hingga situs sejarahnya. Kali ini, Realita on the Street akan mengajak Anda untuk berwisata, sekaligus belajar sejarah di Candi Arjuna, yang terletak di kawasan Candi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Langsung saja, ini dia informasinya. Negeri di atas awan, selain menyajikan keindahan alam dan kulinernya, namun juga menyimpan situs bersejarah. Salah satunya adalah Candi Arjuna, yang termasuk ke dalam 5 candi tertua di Indonesia. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Berburu wisata dan kuliner di Dieng memanglah menarik, namun tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke situs sejarahnya. Dataran tinggi Dieng memiliki kawasan candi yang sangat luas, dengan perkiraan luasnya yang mencapai 90 hektar. Hanya saja dari sekian banyaknya candi yang ada di dataran tinggi Dieng, Candi Arjuna lah yang memiliki kompleks terluas. Candi Arjuna merupakan situs purbakala yang sudah ada sejak abad 7 Masehi dan menjadi saksi bisu sejarah budaya Hindu di Pulau Jawa. Candi Arjuna terletak di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Seiring dengan perjalanan waktu, Candi Arjuna telah mengalami relokasi dan di komplek ini juga terdapat beberapa candi lainnya seperti Candi Semar, Candi Pundadewa, Candi Srikandi, dan Candi Sembrada. Baru-baru ini juga telah ditemukan situs candi baru, namun masih dilakukan tahap koordinasi dan relokasi dengan Balai Cagar Budaya Jawa Tengah. Percandian di Dieng ini merupakan peninggalan percandian Hindu tertua di Indonesia pada abad 7, di mana saat ini sudah menjadi peninggalan sejarah, menjadi sebuah daya tarik wisata khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Dan ini cukup menarik bagi wisatawan dari luar kabupaten maupun secara nasional. Wisata Candi Arjuna dibuka mulai pukul 7 hingga 5 sore. Bagi Anda dan keluarga, wisata ini sangat cocok dan wajib dikunjungi. Karena sebagai situs sejarah percandian, wisata ini menyuguhkan spot alam lainnya yang menjadi daya tarik para pengunjung, terutama para milenial. Dan tidak lama ini muncul peristiwa alam embun upas di Komplek Candi yang hampir setiap tahun terjadi mulai bulan Juli hingga bulan September. Suhu wilayah akan turun hingga -5 derajat Celcius. Peristiwa alam embun upas ini dapat dinikmati sejak pukul 12 dini hari hingga setengah 6 pagi. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan rumput dan daun yang berwarna keputihan karena tertutupi oleh embun salju. Pastinya rasa penasaran untuk datang ke sini. Terus juga wisata ini termasuk wisata edukasi tentang sejarah di Indonesia. Dengan keberagaman situs dan keindahan alamnya, wisata ini sangat menarik rasa penasaran para wisatawan dan sukses menjadi tempat edukasi baru. Itu tadi perjalanan saya di situs Candi Arjuna. Saya Muhammad Mufin Kaisa beserta kru yang bertugas melaporkan kembali ke studio. Setelah asiknya berwisata di Candi Arjuna, pemirsa pasti lapar dan butuh sesuatu yang mengenyangkan, bukan? Jangan khawatir, karena tim Realita on the Street akan mengajak pemirsa mencicipi kuliner khas Dieng yang bernama mie ongklok. Penasaran seperti apa rupa mie ongklok? Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai olahan kuliner tentu menjadi buruan dari berbagai masyarakat dan juga para wisatawan. Salah satunya olahan mie yang ada di objek wisata Dieng, namanya mie ongklok. Pemirsa di rumah pasti penasaran kan bagaimana rupa dan isian dari mie ongklok? Makanya ikuti perjalanan saya di Realita on the Street. Berwisata ke Dieng tak lengkap rasanya tidak mencicipi kulinernya.
Salah satu kuliner khas Wonosobo ialah mie ongklok. Makanan ini merupakan olahan makanan mie yang direbus kemudian diberi kuah kental dengan resep khusus, ditambah kol, kucai, dan daun bawang. Mie ini banyak dijajakan di berbagai warung, rumah makan, dan kedai. Kedai ongklok Dieng namanya. Kedai ini terletak di kilometer 0 Dieng Kulon, tepatnya di Jalan Komplek Candi Arjuna, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kedai ini menyajikan berbagai jenis olahan mie ongklok. Salah satu menu favoritnya yakni mie ongklok sate kambing. Buat mie ongklok itu dengan mie, kubis, jahe, bawang, daun bawang itu. Terus kuahnya itu kental. Yang membedakan mie ongklok dengan mie biasa itu yaitu kuahnya cuma kental, dan rasanya kalau kuahnya itu ya manis. Buat toppingnya ada varian sate sapi, kambing, ayam, terus bakso. Buat harganya 18.000 sampai 20.000. Terus apa lagi? Untuk kenapa mie ongklok ini menjadi menu khas di Dieng? Karena itu mie ongklok kan asalnya dari Wonosobo ya. Terus ini kan masih di daerah Wonosobo juga, jadi masih ikut daerah Wonosobo. Bagi para pecinta mie ongklok wajib dicoba tentunya. Selain kuahnya yang kental, tentu rasanya tidak kalah enak dengan olahan mie lainnya. Mie ongklok sendiri sudah ada sejak lama, namun mie ongklok masih menjadi buruan warga sekitar dan wisatawan. Mie-nya rasanya enak sih, beda kayak baru ngerasain semalam, cuman rasanya nggak kayak mie yang lain ya, unik karena kuahnya kan kental ya, apalagi gurih, bisa nambah sesuai selera karena harganya juga lumayan murah sih ya untuk ukuran kami. Kedai ongklok ini bisa menjadi rekomendasi Anda bersama keluarga atau teman ketika berkunjung ke objek wisata Dieng. Karena selain harganya yang terjangkau, tempatnya pun mudah ditemui dan letaknya yang strategis. Nah itu dia pemirsa keseruan saya menikmati dari mie ongklok. Buat pemirsa bisa langsung mampir ke sini dan cobain langsung dari mie ongklok. Saya Muhammad Furqon beserta kru yang bertugas melaporkan kembali ke studio. Setelah puas berjalan-jalan dan menikmati kuliner khas Dieng, kurang lengkap rasanya jika pulang tanpa membawa oleh-oleh. Nah sekarang Realita on the Street berkesempatan melihat proses pembuatan salah satu oleh-oleh khas Dieng. Langsung saja berikut informasinya untuk Anda. Berbicara tentang kuliner Nusantara memang tidak ada habisnya. Salah satunya di objek wisata yang ada di Dieng, Carica namanya. Penasaran seperti apa Carica itu? Nah, kali ini tim Realita on the Street akan mulik langsung ke tempat produksinya. Yuk, ikutin. Carica dikenal sebagai olahan makanan yang menjadi ciri khas oleh-oleh khas Dieng. Carica atau pepaya gunung merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh di atas ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Buah ini banyak dijadikan olahan makanan oleh masyarakat Dieng. Rumah produksi Rosada contohnya, yang mengolah buah carica menjadi olahan manisan. Untuk membuat manisan carica dibutuhkan air, gula, dan tentunya carica itu sendiri. Pertama, kupas buah carica dan pisahkan dari bijinya. Kemudian, daging buah carica dipotong-potong untuk dapat dimakan, sementara bijinya dikukus dan diberi gula untuk dijadikan sirup atau air manisan carica. Untuk membuat manisan carica berwarna merah, diperlukan buah terong Belanda untuk membuat sirupnya.
Manisan carica ini dapat bertahan selama 7 bulan tanpa pengawet buatan. Rumah produksi yang sudah berdiri sekitar 5 tahun ini mampu mengolah 50 kg hingga 1 kuintal buah carica setiap harinya. Terdapat 3 varian manisan carica seperti varian original, varian terang Belanda, dan varian pedas, yang tentunya dijual dengan harga yang bervariasi tergantung isi dan variannya. Kira-kira tiap hari itu bisa produksi berapa? Dari bahan baku berapa kilo? 50 kilo bisa, pas lagi rame sampai 1 kuintal. Hasil produksinya berapa bungkus gitu atau? Kalau 50 kilo paling jadi 300 cup. 300 cup. Itu yang kecil-kecil Nah, itu yang ya? kayak gini. Bisa bertahan berapa lama sih, Bu? Itu 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan nggak pakai pengawet karena gulanya asli. Kalau gula asli kan sama juga pengawet. Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa ya, Bu? Kalau ini satu yang ini 15.000. Ini isi 6. Oh, isi 6. Kalau yang pakai dus 17. Beda kemasan. Bagi Anda yang berkunjung ke objek wisata Dieng, wajib membeli olahan carica sebagai buah tangan. Nah, itu dia proses pembuatan dari carica. Buat teman-teman yang akan liburan ke Dieng Wonosobo, jangan lupa mampir ke toko Rosada. Saya Fareh beserta kru yang bertugas pamit undur diri, kembali ke studio. Informasi mengenai pembuatan karika sekaligus menutup perjumpaan Realita on the Street episode 13 kali ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, dapat mengirim ke akun kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya, Kurnia Ahmad Afarilah, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.